Halo, perkenalkan nama saya Abel bin Adin. Saya Farezi Aditya. Halo, dengan saya Aldo Mega Putra. Saya Dewi Safitri. Saya Nelsa Sabila. Dan saya Aisyah Intan Safira. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang akan membahas mengenai Kapita Selekta Hukum dalam Hukum Acara Perdata. Ceng ceng. Kita akan membahas terkait analisis Kapita Selekta dalam hukum acara perdata terhadap implementasi prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian perselisihan perdata. Kapita Selekta dalam hukum acara perdata adalah prinsip yang menegaskan perlunya memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam kasus untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien, prinsip ini merupakan landasan bagi kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, implementasinya seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk masalah keberlakuan putusan dalam kasus baru. Dalam kerangka sistem hukum perdata, hukum acara perdata memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum acara perdata tidak hanya mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan dan penyelesaian kasus perdata, tetapi juga menyediakan landasan bagi keadilan proses dan hasil peradilan. Nah, dalam konsep ini, pemahaman yang mendalam terhadap konsep Kapita Selekta menjadi krusial bagi para praktisi hukum, hakim, dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, pemahaman ini yang mendalam terhadap konsep Kapita Selekta hukum terlalu menjadi krusial terhadap yang terlibat di dalam kasus ini. Prinsip-prinsip ini meliputi antara lain: yang pertama, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan proporsionalitas, dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban. Penerapan sistem peradilan yang adil, transparan, dan efisien. Namun, implementasi Kapita Selekta dan dalam praktik peradilan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, yang pertama, perbedaan interpretasi hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Yang kedua, kendala institusional dalam peradilan-peradilan. Yang ketiga adalah kompleksitas kasus yang dihadapi. Nah, di dalam tantangan-tantangan ini dapat menghambat upaya menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum secara konsisten dan efektif. Oleh karena itu, penelitian hukum yang mendalam dan analisis yang cermat terhadap implementasi Kapita Selekta dalam hukum acara perdata menjadi sangat penting melalui pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum sosial dan ekonomi. Penelitian tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perselisihan. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Kapita Selekta.
dan menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan prosedur dan praktek keadilan. Kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan yang pertama mengenai analisis Capitas Letter dalam hukum acara perdata di Indonesia. Penerapan Capitas Letter dalam hukum acara perdata di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam pembangunan kepastian hukum, memastikan konsistensi dalam putusan pengadilan, serta mendorong perkembangan sistem peradilan secara menyeluruh. Konsep Capitas Letter sendiri menegaskan pentingnya penggunaan putusan pengadilan sebelumnya sebagai pedoman atau presiden untuk menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Dalam konteks hukum Indonesia, Capitas Letter tidak hanya merupakan kumpulan putusan belakang, melainkan juga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan penegakan hukum yang adil dan konsistensi. Capitas Letter mencerminkan akumulasi dari keputusan hakim yang telah diproses dan diuji dan disetujui oleh pengadilan, yang memberikan dasar yang kuat bagi proses peradilan. Terus, dengan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, baik dari tingkat Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan oleh pertimbangan yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terhadap perdebatan yang luas mengenai relevansi Capitas Letter dalam dinamika sosial, ekonomi, budaya yang terus berubah-ubah di masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat antara mengandalkan Capitas Letter sebagai panduan dalam penegak hukum serta mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan Capitas Letter dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia. Yang menarik perhatian internasional di sini karena implikasi yang signifikan dalam konteks perbandingan dengan sistem peradilan lainnya. Sebagai contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Smith telah memperbandingkan bagaimana Indonesia menggunakan presiden dalam pengadilan dengan negara-negara lain. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa meskipun terdapat variasi dalam pendekatan dan implementasi, penggunaan Capitas Letter secara menyeluruh memiliki peran yang krusial dalam membangun stabilitas ketetapan dalam penegakan hukum. Analisis komparatif sebagai itu memberikan gambaran tentang sejauh mana Capitas Letter dapat berkontribusi secara efektif, dan juga hal ini menyorot pentingnya bagaimana memahami negara-negara lain mengintegritaskan presiden dalam seleksi sistem peradilan mereka, serta implikasi terhadap keberhasilan penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa Capitas Letter hukum bukanlah sekedar konsep hukum yang terisolasi dalam konteks Indonesia, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika hukum global. Capitas Letter sendiri menjadi satu-satunya elemen paling penting dalam sistem peradilan di Indonesia, yang menjadi landasan bagi kepastian hukum dan konsisten dalam putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pembaruan dan menyesuaikan terus-menerus diperlukan agar Capitas Letter tetap relevan dan efektif dalam menanggapi perubahan dalam tuntutan hukum dan keadilan yang muncul dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Pembahasan kedua, prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam hukum acara perdata. Prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam hukum acara perdata mencakup beberapa aspek penting yang membentuk inti dari proses peradilan dalam kasus-kasus sipil. Prinsip-prinsip ini menjamin adanya perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam persidangan pertama, prinsip kontradiktif menekankan pentingnya setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumennya dan memberikan bukti-bukti secara bebas. Kemudian, prinsip reposisi menegaskan bahwa pengadilan hanya dapat mengeluarkan putusan berdasarkan permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, prinsip konsentrasi menekankan perlunya memusatkan seluruh proses peradilan dalam satu atau beberapa persidangan yang terkait secara langsung untuk mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, prinsip oralitas menjamin bahwa proses menyampaikan argumennya secara langsung di hadapan pengadilan.
Prinsip kebebasan dan prinsip keterbukaan juga menjadi bagian integral dari sistem peradilan, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk memilih pengacara dan keputusan pengadilan diumumkan secara terbuka untuk publik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, proses peradilan dapat dilakukan secara adil dan transparan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pembahasan ketiga, tantangan dalam kapitas legal hukum acara perdata. Tantangan utama yang timbul dalam mengimplementasikan konsep kapitas legal dalam hukum acara perdata melibatkan sejumlah aspek yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Salah satu tantangan utama adalah masalah pemberlakuan putusan-putusan kapitas legal dalam konteks kasus-kasus baru. Setiap kasus memiliki konteks dan fakta yang unik, sehingga relevansi putusan-putusan sebelumnya perlu dievaluasi secara cepat untuk memastikan bahwa putusan yang diambil masih sesuai dengan keadaan yang ada. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengadaptasi kapitas legal hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah di masyarakat. Kapitas legal perlu diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Masalah aksesibilitas dan keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam mengimplementasikan kapitas legal. Tidak semua putusan pengadilan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat menghambat kemampuan individu untuk memanfaatkan kapitas legal hukum acara perdata. Yang terakhir, tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kapitas legal hukum digunakan dengan benar dan tidak disalahartikan. Hal ini melibatkan pendidikan hukum yang memadai bagi para praktisi hukum dan hakim. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, implementasi kapitas legal hukum acara perdata dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keadilan dan kepastian hukum. Pembahasan yang keempat, implementasi kapitas legal hukum dalam penyelesaian perselisihan perdata. Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata membentuk kerangka kerja yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam penegakan hak dan kewajiban para pihak. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam hukum acara perdata. Yang pertama, ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan menjadi pijakan utama dalam hukum acara perdata. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Yang kedua, ada prinsip kedaulatan hukum, di mana kedaulatan hukum menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Hakim harus bertindak secara independen dan netral, di mana tanpa pengaruh dari pihak manapun dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hukum dan fakta yang relevan. Ada prinsip yang ketiga, yakni kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum menjamin bahwa proses peradilan harus jelas, terdokumentasi, dan dapat diprediksi. Yang keempat, ada prinsip akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas menuntut bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam proses peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ada prinsip efisiensi, di mana prinsip efisiensi menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perdata secara cepat, mudah, dan efisien. Proses peradilan harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa mengorbankan keadilan atau kualitas keputusan pengadilan. Pertama, penting untuk melakukan penelitian yang cermat terhadap kasus yang serupa dalam kapitas legal. Hal ini melibatkan identifikasi putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan fakta dan isu hukum yang terkait dengan kasus yang sedang diselesaikan. Selain itu, advokat atau praktisi hukum perlu menganalisis dengan cermat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan putusan-putusan tersebut dan mempertimbangkan bagaimana fakta dan isu yang ada dalam kasus yang sedang diselesaikan dapat dibandingkan atau dibedakan dari kasus-kasus sebelumnya.
Selanjutnya, advokat atau praktisi hukum dapat menggunakan Capitas Selecta sebagai panduan untuk menyusun strategi kasus yang efektif, termasuk mengidentifikasi argumen-argumen yang kuat berdasarkan putusan-putusan terdahulu dan mempersiapkan bukti yang relevan dan kuat untuk mendukung klaim-klaimnya. Penerapan yang efektif dari konsep Capitas Selecta juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan interpretasi hukum dan keputusan pengadilan yang mungkin mempengaruhi penyelesaian kasus. Oleh karena itu, praktisi hukum harus tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum acara perdata, baik itu dalam bentuk putusan-putusan pengadilan baru, perkembangan dalam interpretasi hukum, atau perubahan dalam peraturan hukum yang relevan. Dengan tetap up to date dengan perkembangan hukum terkini, praktisi hukum dapat merespons secara efektif dan tepat terhadap perubahan dalam lingkungan hukum yang terus berubah. Oke. Pembahasan yang kelima, dalam penelitian ini tentang analisis Capitas Selecta dalam hukum acara perdata, pemilihan metode penelitian studi kasus menjadi relevan karena memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap konteks dan implementasi prinsip-prinsip hukum dalam situasi nyata. Metode studi yang digunakan untuk memeriksa secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara perdata mencerminkan dalam keputusan pengadilan, proses peradilan, interaksi antara pihak yang terlibat. Dalam penelitian studi kasus mengenai analisis Capitas Selecta dalam hukum acara perdata, akan dipilih beberapa kasus yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam menyelesaikan perselisihan perdata. Untuk memahami penerapan Capitas Selecta dalam hukum acara perdata, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang mencerminkan implementasi prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian perselisihan perdata. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi diterapkan dalam praktik. 1. Kasus penipuan dalam transaksi jual beli. Latar belakang seorang pembeli menggugat penjual karena merasa ditipu dalam transaksi jual beli barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pembeli klaim bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Penerapan Capitas Selecta dalam kasus ini, pengadilan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang serupa untuk menetapkan apakah penjual telah melanggar kewajiban kontraktualnya. Prinsip-prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Pengadilan juga memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan keputusan sebelumnya untuk menjaga kepastian hukum. Kedua, kasus warisan. Dengan latar belakang dalam sebuah kasus warisan, beberapa ahli waris berselisih mengenai beberapa pembagian harta peninggalan orang tua mereka. Salah satu ahli waris mereka bahwa mereka merasa pembagian yang dilakukan tidak adil. Penerapan Capitas Selecta, pengadilan menggunakan prinsip proporsionalitas untuk menilai klaim dari masing-masing pihak dengan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya tentang pembagian warisan. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan berusaha mencapai penyelesaian yang adil. Proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk memastikan transaksi dan akuntabilitas. Ketiga, kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Latar belakang, seorang karyawan menggugat perusahaan tempatnya bekerja setelah di PHK tanpa alasan yang jelas dan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan.
penerapan Capitas Legta dalam kasus ini, pengadilan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta putusan-putusan sebelumnya terkait PHK. Prinsip kesetaraan diterapkan dengan memberikan hak kepada karyawan untuk membela diri dan mengajukan bukti bahwa PHK tersebut tidak sah. Pengadilan berupaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi karyawan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, menunjukkan bahwa Selekta Kapita berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian perselisihan perdata dengan menggunakan putusan-putusan terdahulu dan prinsip-prinsip dasar hukum. Pengadilan dapat mencapai putusan yang adil dan konsisten, serta hal ini juga dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini juga membantu menciptakan kepastian hukum dan mendorong penyelesaian sengketa secara efisien. Untuk meningkatkan efektivitas Capitas Legta, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan aksesibilitas terhadap putusan pengadilan, peningkatan pendidikan hukum, dan juga penelitian lanjutan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu juga kolaborasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan penyelenggaraan pelatihan bagi praktisi hukum juga menjadi penting. Dengan mengimplementasikan hal ini, diharapkan penerapan Selekta Kapita dapat menjadi lebih efektif dalam menyediakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.